Berikutnya, pendengar di Lintas Ede Pagi untuk hari ini ya, di sesi wawancara selanjutnya terkait dengan Taman Nasional Komodo yang menyikapi ledakan kembang api yang terjadi di Pulau Kalong ya, di Manggarai Barat. Nah ini baru-baru ini pendengar ada video viral ya, turis yang menyalakan petasan di Taman Nasional Komodo ya, dan seperti apa informasi selengkapnya pendengar, kami pagi ini sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Lukita Awang. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Lukita. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Pak Lukita, ini terkait dengan wisatawan begitu ya yang menyalakan petasan di Taman Nasional Komodo. Ini bagaimana update informasi hingga hari ini Pak Lukita? Halo. Ya, halo Pak Lukita, bisa mendengar suara saya? Ya, ulangi agak kurang keras tadi. Oke, baik. Ya. Ini terkait dengan wisatawan yang menyalakan petasan begitu ya di Taman Nasional Komodo. Ini informasi saat ini bagaimana update-nya Pak? Oh ya, selamat pagi para pendengar. Pada hari Kamis yang lalu sore kita mendapatkan informasi terkait dengan adanya video menyalakan kembang api petasan di Pulau Kalong. Kemudian tim kita segera bergerak ke sana untuk mengecek lokasi. Kapalnya sudah tidak ada saat itu. Oke. Ya. Kemudian pagi harinya ternyata muncul di Padar, petugas kita di sana menolak, disuruh balik ke Labuan Bajo untuk ke kantor, dan siangnya akhirnya kita mintai keterangan para pelaku itu. Ada pemilik tour operatornya, kemudian nahkoda dan ABK, guide serta tamu wisatawannya kita mintai keterangan. Oke, setelah dimintai keterangan ini bagaimana informasi selanjutnya Pak? Dari mereka seperti apa keterangan yang diperoleh? Terkait dengan hasil dari keterangan itu, memang ada unsur kesengajaan di dalam pelanggaran memasuki Taman Nasional Komodo. Kemudian kita juga dari hasil keterangan kita meminta kepada stakeholder terkait juga untuk memberikan sanksi kepada para pelaku ini. Sanksinya kemudian seperti apa? Terkait dengan unsur pelanggarannya tadi, kita menyerahkan kepada karena tusi kita bukan penyidikan, sehingga kasus kita limpahkan kepada Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Bali Musra yang siang ini sudah datang untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Oke, jadi hingga hari ini mereka masih diamankan begitu Pak Lukita ya? Ya. Dan pelakunya siapa saja kemarin yang terlibat Pak Lukita? Ya ada guide, kemudian pemilik tour operator, nahkoda, ABK dan tamu wisatawan. Oke. Nah ini mereka memang sengaja begitu ya, benar-benar sengaja atau ada yang tidak tahu begitu kalau bahwa menyalakan dari unsur keterangan yang kita terima, yang kita dapatkan di situ ada kesengajaan. Oke. Padahal kita selalu menghimbau untuk semua, tidak hanya wisatawan, calon wisatawan, tetapi juga para operator guide untuk memenuhi dan mematuhi serta mengerti bagaimana etika berwisata di kawasan konservasi Taman Nasional Komodo ini. Memang tidak boleh begitu ya menyalakan kembang api di sana Pak? Ya, kita sudah melakukan sesuai sejak tahun kemarin. Pelarangan itu sebagaimana kita tahu kasus-kasus terjadi kebakaran itu memang ada unsur yang dilawa, ada unsur manusia, kemudian banyak faktor lain selain mengganggu keberadaan satwa itu sendiri. Nah, di Pulau Kalong kita tahu di situ adalah jenis kalong besar, Theropus vampirus ini dia diameter sayap itu bisa sampai 1,5 meter dan dia jarak terbang dalam waktu satu malam bisa sampai ratusan kilometer.
Nah, jenis kalong ini ada dua, dia sonar atau pendengaran dan gerakan malam. Oke. Dia sensitif terhadap sinar sehingga keberadaan kembang api ini sangat mengganggu. Mengganggu ya. Ya. Kemudian juga sebenarnya kebanggaan kita juga bahwa di Taman Komodo tidak hanya Pteropus pamperos ini yang sebarannya mulai dari Nusa Tenggara sampai Sumatera, tapi ada juga jenis lain yaitu Dobsonia peyronii itu yang hanya ada di Bali dan Nusa Tenggara saja, tidak ada di tempat lain. Ini yang perlu kita jaga bersama terkait dengan gerakan hayati ini. Jadi ini memang salah satu anugerah begitu ya untuk Manggarai Barat, untuk NTT. Jadi memang hal-hal yang dilakukan ini memang tentunya harus menjadi warning ya bagi semua. Ya. Kita sebenarnya datang ke rumahnya satwa, sehingga kita perlu hati-hati dengan itu. Oke, baik. Pak Lu, kita terakhir nih, apa yang ingin Pak Lu kita sampaikan untuk masyarakat ataupun wisatawan yang akan berkunjung ke Labuan Bajo, Pak Lu, kita silakan. Baik, mengelola Taman Nasional Komodo ini adalah milik kita bersama, sehingga kami harap tidak hanya kami yang menjaga, tetapi seluruh unsur, seluruh stakeholder juga terlibat di dalam penjagaan karena milik kita bersama. Tagline kami itu jangan mengambil apapun kecuali foto. Kadang-kadang saya sering dengar juga itu ada yang membawa pasir, kemudian pasir tinggi, kemudian sampai di bandara disita. Nah, jangan mengambil apapun kecuali foto. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak kaki. Jangan meninggalkan sampah, apalagi jangan meninggalkan cahaya dan kembang api yang lain sebagainya yang itu mengganggu ekosistem. Kami mengajak kepada seluruh pihak semuanya, ayo kita jaga kawasan ini demi untuk anak cucu kita, karena ini sekali lagi ini adalah barang titipan anak cucu. Sehingga 10, 20, 50 tahun lagi bisa dinikmati dalam kondisi yang sama. Saya kira demikian, Pak. Ya, baik. Pak Lu, kita terima kasih informasinya untuk RRIND. Pak Lu, kita selamat beraktivitas kembali. Salam sehat. Terima kasih, salam sehat. Pendengar, baru saja bersama kami Lukita Awang, Kepala Balai Taman Nasional Komodo.